Bagaimana agar kita tidak menghabiskan hidup kita dalam kebencian? Bagaimana agar energi kita tidak terserap begitu banyak untuk membenci orang lain? Apalagi orang itu adalah saudara kita, sahabat kita, orang yang kita kenal. Ini adalah sebuah kaidah yang akan membuat hidup kita sangat nyaman, sangat tenang, tidak dipenuhi oleh hal-hal yang gak ada manfaatnya, tidak tenggelam dalam energi negatif, tidak tenggelam dalam kebencian tadi. Karena kebencian itu menarik banyak sekali energi kepada hal-hal yang tidak produktif. Apa resep rahasianya? Ada sebuah kalimat dari para ulama. Iltamis li akhika sab'ina udhran. Carilah 70 uzur, 70 alasan untuk saudaramu. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, teman-teman sekalian. Apabila sampai kepadamu suatu kabar, suatu informasi tentang saudaramu, sesuatu yang kamu ingkari, sesuatu yang kamu nggak suka, mungkin itu suatu dosa, suatu kesalahan, maka berilah dia sebuah uzur, sebuah alasan, bahkan sampai 70 alasan. Kalau kamu tidak mendapatkan alasan itu, maka katakanlah, barangkali dia punya alasan yang aku nggak tahu. Dan inilah sejatinya ciri dari orang yang beriman. Kata para ulama, mukmin itu adalah seseorang yang selalu memberi atau mencari alasan kepada saudaranya. Sedangkan munafik adalah orang yang selalu mencari kesalahan saudaranya. Jadi kalau ada saudara kita yang terpeleset, maka carilah sampai 70 alasan. Kalau seandainya tidak ada satupun alasan yang bisa diterima oleh hati kita, maka ketahuilah, jangan-jangan yang cacat itu adalah hati kita. Karena bagaimana mungkin sudah 70 alasan, tapi hati kita nggak bisa menemukan. Kalau sampai kepada kita tentang berita yang tidak baik terkait saudara kita, maka cari satu alasan. Kalau kita tidak punya alasan tentang saudara kita itu, maka katakan, mungkin dia punya alasan yang aku nggak ketahui. Ini adalah kaidah besar, teman-teman sekalian. Kaidah besar bagi orang-orang besar dalam hidup mereka. Sampai nasihat ini dicantumkan di banyak sekali bahasan-bahasan tentang keimanan dalam kitab-kitab para ulama. Carilah 1 sampai puluhan alasan bagi saudara kita. Mungkin suatu hari, kita mendengar saudara kita melakukan sebuah dosa. Atau kita mendengar, kita melihat saudara kita terpeleset dalam satu kesalahan. Kita mendengar saudara kita khilaf. Maka subhanallah, kita diajari oleh para ulama, sampai berita itu nyata benar adanya, seperti apa, mengapa dia sampai bisa terjatuh kayak begitu, carikan 70 alasan. Atau minimal cari dulu satu alasan. Oh mungkin dia begini, kenapa dia bisa terjatuh. Kalau kita nggak ketemu alasan pertama, cari alasan yang kedua. Mungkin nggak begitu, tapi begini, karena saya tahu latar belakang beliau itu begini dan begitu. Nggak masuk juga, cari alasan yang ketiga, alasan yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Kata para ulama, sampai 70 alasan. Bukan berarti kita mengizinkan dia salah. Bukan. Tetapi kita mencoba meringankan dulu itu di hati kita. Dan kita meringankan itu di hati saudara kita. Karena boleh jadi kesalahan itu terjadi pada dia. Tapi mungkin esok hari terjadi pada kita. Sebagaimana kita juga ingin kalau punya salah, ditutupi dong kesalahan itu, diringankan di hati saudara-saudara kita. Maka kita pun begitu, ringankan dengan cara mencarikan alasan bagi mereka. Ini jarang kita lakukan, teman-teman sekalian. Biasanya kita itu reaktif, langsung bereaksi pada kabar buruk. Padahal boleh jadi itu hanya sebuah isu tentang saudara kita. Kemudian seakan-akan semuanya sudah kiamat. Padahal itu belum tentu terjadi. Dan kalau sudah terjadi berarti selesai sudah hubungan silaturahim kita dengan dia. Oh enggak, tidak begitu. Karena siapa kita? Kita nggak sempurna. Bahkan kata Nabi SAW, seluruh anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Kenapa tidak kita pegang kalimat dari Nabi ini? Bahwa setiap anak Adam itu bersalah, dan kita pun anak Adam, kita pun bisa bersalah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang cepat kembali. Jangan-jangan saudara kita itu setelah dia berbuat salah, dengan mudah dia bertobat, dengan mudah dia kembali kepada Allah. Tapi begitu itu terjadi pada kita, jangan-jangan kita yang punya banyak alasan gak mau mengakui kesalahan dan gak mau kembali kepada Allah. Maka bisa jadi dengan peristiwa itu saudara kita lebih baik dari kita.
Karena bahkan kalaupun kesalahan itu jelas nyatanya, sudah benar terjadi kesalahan itu pada saudara kita, sudah confirm dia terpleset, dia kekhilafan dalam sebuah dosa, kita tidak mengizinkan dosa itu. Kita tidak mengatakan bahwa dosa itu boleh, tidak. Tapi kita mencoba mencari alasan untuk saudara kita, karena itu akan menjaga hati kita. Sebagaimana sebuah kisah teman-teman sekalian, Rasulullah SAW dengan para sahabat pada suatu hari itu melewati orang yang sedang mabuk. Bayangkan ya, ini di zaman Nabi, ini sahabat Nabi, orang yang hidup bersama Nabi. Ternyata ada sahabat yang mabuk. Maka ketika melihat itu, beberapa sahabat yang lain melaknat orang yang mabuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan, jangan engkau laknat saudaramu. Jangan engkau bantu setan mengalahkan saudaramu. Perhatikan kalimat Nabi. Jangan engkau bantu setan dalam mengalahkan saudaramu. Ini kalimat yang indah sekali. Kalau sekarang dia dalam kesalahan, kalau sekarang dia jatuh, itu artinya mungkin dia kalah oleh setan. Lalu kita maki-maki dia, kita kucilkan dia, kita jauhi dia. Bukannya kita tolong, mestinya kita ambil tangannya dengan lembut. Kalau kita justru malah mencela, melaknat, itu akan membuat dia semakin terpuruk dan dia akan semakin terjatuh dalam pelukan setan. Maka kalimat Nabi ini begitu indah. Jangan engkau bantu setan untuk mengalahkan saudaramu. Jangan. Maka carikan dulu alasan yang indah supaya ringan di hati kita. Dan nanti berikutnya ringan untuk kita membantu saudara kita kembali. Karena kita nggak bisa menjamin kalau suatu hari nanti kita pun tidak jatuh dalam sebuah kesalahan, bahkan mungkin kesalahan yang sama. Maka berikanlah dia uzur, berikanlah dia alasan sampai 70 alasan. Kalau engkau tidak mendapatkan alasan, maka katakan, barangkali dia punya alasan yang aku tidak ketahui. Bukankah indah sekali semestinya mindset orang yang beriman, inner game, ruang dalam diri orang-orang yang beriman, hidupnya tidak berputar-putar di antara tuduhan dan tuduhan, hidupnya itu nggak lelah membenci orang lain. Maka latihlah mulai hari ini, biasakan mencari alasan untuk saudara kita. Kita sibukkan diri dengan aib sendiri. Maka kata Imam Hasan al-Basri, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah siapapun yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Ini kalimat dari Imam Hasan al-Basri. Kita semua siapapun yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia tidak sempat memperhatikan aib orang lain. Ini kalimat dari Imam Hasan al-Basri. Kita semua tahu beliau adalah ulama tabi'in yang Allah berikan hikmah pada lisan beliau, sehingga kalimatnya itu betul-betul dalam, singkat, tapi penuh makna. Berbahagialah bagi siapapun yang aibnya menyibukkan dirinya sampai dia nggak mengurusi aib orang lain. Ini indah sekali. Hari ini, seandainya nasihat itu kita tanam kuat-kuat dalam diri, maka hidup akan terasa indah. Kehidupan di masyarakat pun akan membaik. Ketika hadir di hadapan kita, berita tentang cacatnya orang, salahnya orang, dan itu orang yang kita kenal, segeralah mengundurkan diri dari perbincangan itu dan katakan, saya pun punya salah, saya juga punya aib, bahkan aib saya mungkin lebih banyak dari itu. Kalau kita bisa seperti itu, maka kata Imam Hasan al-Basri, berbahagialah dia, beruntunglah dia. Dia sibuk dengan aibnya sampai nggak sempat ngurusin aib orang lain. Apalagi kalau cacat itu, kalau aib itu tentang orang yang tidak kita kenal, nggak ada hubungannya dengan kita, sebatas informasi yang banyak beredar. Apa urusannya kita mencampuri itu? Kita batasi diri kita. Saya punya aib, saya punya banyak cacat, nggak sempat saya mengurusi aib orang lain karena saya sedang sibuk memperbaiki diri saya. Dan teman-teman sekalian, ini adalah tentang bagaimana kita menata pikiran, mengolah perasaan, mengasah kolbu dengan apa yang saya sebut inner game. Semoga ada hikmah dan inspirasi yang menggugah diri kita. Barakallahu fikum.